Sopan, 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 sopan. Aku mau sopan di ibadah online. Aku mau sopan di ibadah online. S. Siap, sukacita, semangat. O. Ogah main-main dan makan saat beribadah. P. Pakaiannya sudah rapi kan teman-teman dan sudah mandi. A. Ayo doa dan dengar firman Tuhan. N. Nikmati hadirat Tuhan. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Wah, hari ini kakak seneng banget, ya nggak? Ya dong. Bener kan? Ya, kakak seneng banget masih bisa beribadah meskipun di rumah-rumah. Kakak harap adik-adik di rumah-rumah dalam keadaan yang sehat. Terus kakak juga sangat terberkati hari ini karena saat ini di ibadah online kali ini kita masih bisa berkumpul bersama menyembah Tuhan meskipun lewat online atau YouTube. Oh iya, hari ini adik-adik udah bersyukur belum? Kalau belum bersyukur, ayo hari ini kita bersyukur karena adik-adik masih dikasih kesehatan, makan makanan yang enak, ketemu orang-orang tersayang, itu papa mama. Udah, adik-adik, yuk sekarang kita persiapkan hati kita, persiapkan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Yuk duduk yang rapi, jangan tidur-tiduran, apalagi makan. Kita harus menghormati Tuhan Yesus Kristus. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan, untuk satu hari yang baru, untuk berkat-Mu yang luar biasa pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, sukacita Tuhan yang berlimpah atas kami Tuhan, anak-anak-Mu. Tuhan, berkati Tuhan ibadah kami hari ini Tuhan. Biarkanlah Roh Kudus memenuhi kami, biarkanlah firman-Mu Tuhan menerangi jalan kami Tuhan. Terima kasih, berkati kami Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap, yang percaya dan mau memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Katakan amin. Amin. 1, 2, 3, 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6, 4, 5, 6. I lift my hand. 7 and 9, 7 and 9. For you save me. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6. 4, 5, 6. I lift my hand. 7 and 9. 7 and 9. For you save me. 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. 10, 10, 10. 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. 10, 10, 10. Sekali lagi. 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. Haleluya. Ayo kita lebih semangat lagi, kita memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Mari siap, katakan. Gelapkanlah kekuatanmu Ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat,
Tuhan kepala kita. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Dan turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Holy Spirit, Holy Spirit, reign now. Reign now, reign on us. Holy Spirit, Holy Spirit, reign now. Holy Spirit, reign now. Reign now, reign on us. Reign now, reign on us. Reign now, reign on us. Shalom adik-adik, apa kabarnya semuanya? Kakak harap semuanya baik-baik saja. Shalom mami papi, shalom semuanya, koko, cici, shalom, Tuhan berkati. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum dengar firman Tuhan, ayo kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat waktu, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami semua beribadah hari ini. Dan pagi ini Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, Tuhan buat kami mengerti firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur bersama, katakan amin. Adik-adik, hari ini kakak mau cerita seorang pahlawan sesungguhnya dari sebuah kisah di dalam firman Tuhan. Itu nanti adik-adik bisa baca di dalam 2 Raja-Raja 5. Adik-adik bisa baca nanti, mami papi juga bisa bantu adik-adik untuk baca ya, yang belum bisa baca. Kamu mau cerita gimana ya? Siapa ya pahlawannya dalam kisah ini? Ada seorang panglima perang. Dia itu pahlawan bangsa Aram. Namanya adalah Panglima Naaman. Dia itu adik-adik orang yang terpandang, orang yang
dipakai tuannya untuk peperangan. Dia memimpin pasukan perang bangsa Aram. Tapi adik-adik, ada suatu masalah. Dia itu punya apa? Penyakit kusta. Penyakit kusta itu adik-adik penyakit yang sangat tidak baik, sangat buruk. Itu adik-adik, dia kena penyakit itu, semua kulit-kulitnya itu menjadi putih. Adik-adik, biasanya orang yang sakit kusta itu disingkirkan atau diungsikan, dibuat tempat tersendiri. Kayak sekarang loh, kalau orang kena virus, pasti itu akan masuk rumah sakit. Tetapi dia ini dibuat beda. Di bangsa Aram bisa dia memimpin pasukannya. Tapi adik-adik, dia menderita sekali. Sampai suatu ketika, ada seorang anak pelayan dari istrinya Panglima tadi. Namanya istrinya tadi, istri Naaman. Dia itu punya pelayan, anak perempuan dari bangsa Israel. Pelayan ini berkata kepada nyonyanya, "Nyonya, pasti kalau Tuan Naaman pergi ke nabi yang di Samaria, pasti dia akan sembuh." Adik-adik, dia kasih informasi dan istrinya ngomong kepada Naaman. Ngomong bahwa di bangsa Israel ada seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk bisa menyembuhkan banyak orang, untuk bisa melakukan banyak mujizat. Adik-adik tahu, dia pun pergi menghadap namanya raja. Dia pergi kepada Raja Aram. Dia ngomong bahwa pelayannya bilang di Samaria itu, yang termasuk wilayah bangsa Israel, itu ada seorang nabi yang Tuhan pakai untuk menyembuhkan. Raja pun buat surat. Dia tulis surat, dia kasih Naaman, udah pergi sana. Pergi ke Raja Israel, sampaikan suratku ini. Naaman pun pergi dan dia ketemu dengan raja. Sampai di sana rajanya bilang gini, "Lah, apa ini? Aku bukan Allah. Bagaimana bisa aku menyembuhkan kamu dari penyakit kusta?" Wah, raja pun saking paniknya, dia koyakkan bajunya, dia koyakkan jubahnya, dia marah. Wah, ini Raja Aram ini cari gara-gara sama saya. Tetapi hal itu terdengar oleh nabi yang tadi. Nama nabinya itu Nabi Elisa. Nabi Elisa ngirim pesan kepada raja, "Kamu gak usah panik, kirim dia ke saya. Kamu gak usah pusing, biar dia tahu bahwa di bangsa Israel ada nabi yang Tuhan pakai untuk melakukan mujizat." Akhirnya raja pun kirim Naaman kemana? Ke Nabi Elisa. Naaman pun pergi bawa pasukannya. Dia pergi sampai di rumah nabi tadi. Nabi Elisa nggak mau ketemu. Nabi Elisa nggak mau ketemuin Naaman. Dia cuma berkasih pesan lewat orang suruhannya, lewat pelayannya. Dia disuruh bilang gini, "Pergi katakan kepada Naaman, mandilah di sungai Jordan, maka kamu akan sembuh. Mandilah di sana sebanyak 7 kali." Adik-adik, dia disuruh mandi di sungai Jordan 7 kali. Adik-adik, dia pun pergi dengan panas hati. Dia gini, "Apa-apaan ini? Wah, datang. Wah, ini panglima loh." Wah, dia merasa dia hebat. Memang di bangsanya dia seorang yang terpandang, orang yang dihormati, seorang panglima perang. Dia panas hatinya adik-adik. Dia bilang gini, "Wah, emang di Damsyik gak ada, di bangsa Arab emang gak ada sungai yang lebih baik dari sungai Yordan." Dia, adik-adik, dia panas, dia menggerutu, dia ngomel. Akhirnya pegawainya juga bilang gini, "Bapak Panglima, kalau Nabi itu nyuruh Bapak yang lebih sulit daripada mandi 7 kali di sungai Jordan, pasti Bapak mau, karena Bapak mau sembuh. Tapi kan setidak-tidaknya tadi dia keluar, dia itu panggil Tuhannya, dia doai aku.
Tapi dia bilang lagi pegawainya, Bapak itu harus lakukan supaya Bapak sembuh. Dia juga akhirnya, karena dia pikir, aku mau sembuh, aku mau sembuh. Adik-adik tahu apa yang terjadi kepada Naaman? Dia itu lakukan. Dia mandi 7 kali di sungai Yordan. Dia mandi dan setelah 7 kali dia lakukan seperti perkataan Nabi Elisa, dia itu apa? Dia mengalami kesembuhan. Dia sembuh. Tadi kulitnya yang putih-putih, yang kena kusta seluruh tubuhnya, itu sembuh. Wow, haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Adik-adik, setelah dia sembuh, wah dia senang sekali. Dia kembali kepada Nabi Elisa. Dia kembali untuk mengucapkan terima kasih. Sekalian dia bawa persembahan, dia bawa emas, dia bawa perak, dia bawa yang namanya baju bagus. Waduh adik-adik, dia berniat untuk kasih kepada Nabi Elisa. Wah, tapi sampai di situ Nabi Elisa bilang gini, no. Tidak, saya tidak terima persembahanmu. Saya tidak terima. Karena bukan saya yang lakukan kesembuhan untukmu. Tuhan yang aku sembah, yang aku layani, itu yang telah menyembuhkan kamu. Naaman juga mendesak, terimalah Nabi Elisa, terimalah. Tapi Elisa tidak mau, karena dia hanya pelayan Tuhan. Adik-adik tahu, keselamatan terjadi atas Naaman. Dia berkata kepada Nabi Elisa bahwa dia tidak akan mempersembahkan lagi korban bakaran maupun korban sembelihan selain kepada Allah yang Nabi Elisa sembah, kepada Tuhan yang Nabi Elisa sembah. Adik-adik, dia jadi sembah Tuhan. Dia jadi selamat, bukan hanya tubuhnya yang selamat, tetapi jiwanya juga selamat. Dia itu jadi orang yang mengasihi Tuhan. Dia berkata, aku akan hanya sujud menyembah kepada Tuhan yang Nabi Elisa layani. Akhirnya dia pun pulang. Adik-adik, dia pulang dengan sukacita. Tahu, dari kisah tadi, siapa yang jadi pahlawan sesungguhnya? Apakah raja? Apakah Nabi Elisa? Apakah pegawainya? Ayo adik-adik, siapa? Kakak mau kasih tahu. Pahlawan yang sesungguhnya yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan bukan hanya tubuhnya Naaman sembuh, tapi Naaman itu terima Tuhan Yesus sebagai Tuhannya. Adik-adik tahu siapa yang tadi kasih informasi? Iya, dia itu adalah pelayan tadi. Pelayan istrinya Naaman. Adik-adik, dia sampaikan kabar baik. Jadi hari-hari ini Tuhan juga mau pakai kita jadi pahlawan sesungguhnya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan banyak orang. Untuk menyelamatkan Indonesia. Tahu adik-adik? Supaya seluruh penduduk negeri ini diselamatkan. Bagaimana caranya ya Kak? Tadi harus sampaikan kabar baik. Jangan kabar buruk. Jangan kabar hoax. Tapi kabar kebenaran. Yaitu kabar baik. Apa itu kabar baiknya? Tahu adik-adik? Kabar baiknya itu harus adik-adik adalah sampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Adik-adik harus sampaikan. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Di dalam Roma Tuhan katakan firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Seperti tadi Naaman yang tidak percaya Tuhan jadi percaya Tuhan. Yang seperti Naaman tadi yang gak tahu jadi tahu. Gara-gara tadi siapa?
seorang pelayan, anak kecil. Jadi adik-adik harus kabarkan firman Tuhan, beritakan firman Tuhan. Itu kabar baik. Kak, gimana ya caranya? Nah, caranya gampang adik-adik. Adik-adik dengan cara berbuat baik. Berbuat baik. Berbuat baik itu bisa nolong orang, bisa apa? Bantu orang. Seperti tadi, kasih informasi yang benar. Nasihati orang atau doakan. Nah, itu adik-adik sudah berbuat baik. Saat adik-adik berbuat baik, adik-adik itu membuat nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus selama di bumi saja, dia itu mengajarkan apa? Berbuat baik. Dia sambil memberitakan kabar Injil Kerajaan Allah, dia itu juga berbuat baik. Dia sembuhkan orang, dia apa? Tolong orang, dia apalagi beri makan banyak orang. Adik-adik juga. Kalau adik-adik mau jadi seperti anak perempuan tadi, menjadi seorang pahlawan, adik-adik bisa sampaikan apa tadi? Kabar baik. Kabar baiknya apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu tadi apa? Adalah perkataan Allah. Yang kedua adalah kekuatan Tuhan menyelamatkan orang yang percaya. Jadi adik-adik sampaikan dengan cara berbuat baik. Berbuat baik. Adik-adik mau jadi pahlawan? Jadilah pembawa kabar baik. Karena di dalam firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 15, Tuhan katakan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, adik-adik sampaikan kabar baik, yaitu firman Tuhan kepada siapa? Setiap orang dengan cara berbuat baik. Oke, Tuhan berkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan, kami mau Engkau pakai menjadi pahlawan-pahlawan di zaman ini ya Abah, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Pakai setiap anak-anakmu di rumah-rumah, bahkan setiap Tuhan keluarga kami, pakai menjadi pembawa kabar baik. Karena setiap kami Engkau mau pakai untuk menyampaikan kabar sukacita itu bagi setiap orang, sehingga banyak orang diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ada pengumuman nih. Dicari pasukan Laskar Kristus generasi Yeremia. Ciri-cirinya: 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani untuk Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Jika itu adalah kamu, yuk ikutin aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Selamat! Iya, kita sudah bergabung dalam generasi Yeremia. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari-hari yang kita lalui. Juga mau doa buat negara ya Tuhan. Berkati Presiden kami Joko Widodo dan wakilnya ya Tuhan. Berkati keamanan negara ini. Mau doa buat Pak Niko, Pak William, dan Pak Min ya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya, supaya khotbah-khotbah mereka dapat membawa jiwa-jiwa baru dan dapat mengenal Tuhan lebih dalam ya Tuhan. Berkati kesehatannya juga ya Tuhan. Berkati mereka berada, dan juga mau doa buat teman-teman. Berkati teman-teman Tuhan supaya makin dekat dengan Tuhan dan balik kepada Tuhan ya Tuhan, dan jaga kesehatannya, jaga keluarganya juga ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita beramin.
Ayo adik-adik, kita mau terima berkat, kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa di surga, bahkan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang selalu menghibur kita dari hari ini sampai nanti Tuhan datang menjemput kita masuk dalam kehidupan kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.